Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Imam Anggara Suseno dengan NIM 1211676. Baik, saya akan menyampaikan materi yang ke pertemuan 12 dengan judul Knowledge Management, konsep dasar dan dimensi pengetahuan. Konsep dasar dan dimensi pengetahuan. Kita mulai dengan memahami bahwa aset terpenting perusahaan bukan hanya uang, tapi apa yang ada di kepala karyawannya. Pengetahuan dibagi menjadi dua dimensi, yakni tacit knowledge, pengetahuan yang ada di dalam pikiran manusia, bersifat personal, sulit dituliskan dan didapat dari pengalaman, contoh keahlian negosiasi atau insting bisnis. Lanjut, explicit knowledge, pengetahuan yang sudah didokumentasikan dalam bentuk formal dan sistematis, contoh buku manual, laporan tahunan, atau SOP. Lanjut, tujuan KM, mengubah tacit menjadi explicit agar bisa dipelajari oleh semua orang di organisasi. Oke, lanjut. Yang kedua, rantai nilai manajemen pengetahuan. KM bukan sekedar menyimpan dokumen, melainkan sebuah proses berantai yang terdiri dari 5 tahap. 1. Acquisition, pemerolehan, mengumpulkan data dari sumber internal dan eksternal. Yang kedua, storage, penyimpanan, menyimpan pengetahuan secara aman dalam database atau sistem digital. Yang ketiga, dissemination, penyebaran, memastikan informasi sampai ke orang yang tepat melalui pelatihan atau portal diskusi. Yang keempat, application, penerapan menggunakan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah nyata. Yang kelima, feedback, umpan balik, mengevaluasi apakah pengetahuan tersebut masih relevan atau perlu diperbaharui. Yang ketiga, tipe sistem manajemen pengetahuan. Terdapat 3 kategori sistem utama yang membantu mengelola pengetahuan. Yang pertama, Enterprise Content Management (ECM), sistem untuk menyimpan dan mengelola dokumen laporan aset digital perusahaan. Yang kedua, Knowledge Work System (KWS), stasiun kerja khusus bagi para ahli seperti desainer atau ilmuwan untuk menciptakan pengetahuan baru melalui alat simulasi atau desain 3D. Yang ketiga, Intelligent Techniques, penggunaan teknologi seperti mesin pencari internal dan tagging otomatis untuk menemukan pakar di dalam perusahaan. Yang keempat, teknik cerdas menangkap keahlian, bagaimana kita mengambil ilmu dari para ahli sebelum mereka pensiun. Sistem pakar expert system menggunakan logika pemrograman untuk meniru cara berpikir manusia dalam mengambil keputusan. Case-based reasoning (CBR) menyimpan database kasus-kasus masa lalu dan solusinya, sehingga saat ada masalah serupa, sistem bisa memberikan saran tindakan. Lanjut, machine learning, algoritma yang belajar dari data historis untuk mengidentifikasi pola tersembunyi yang mungkin tidak disadari dari diri manusia. Yang kelima, tantangan manajerial, budaya berbagi. Hambatan terbesar KM bukanlah teknologi, melainkan budaya manusia. Knowledge hoarding, karyawan merasa jika mereka berbagi ilmu, mereka akan kehilangan nilai atau posisi tawar mereka di perusahaan. Solusi, perusahaan harus menciptakan insentif untuk penghargaan bagi mereka yang aktif berbagi ilmu. Lanjut, Communities of Practice (COP), membentuk kelompok diskusi informal di mana karyawan bisa saling belajar tanpa merasa tertekan oleh struktur hierarki. Lanjut, penutup, manajemen pengetahuan adalah tentang menghubungkan orang dengan informasi dan orang dengan orang lain. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu belajar lebih cepat daripada kompetitornya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.